kita ada dalam menentukan nilai akhir, kita ada berpatokan menggunakan model-model gitu. Oke, tapi model-model ini biasanya model ini digunakan kalau ingin sempurna. Tapi kadang-kadang guru tidak menggunakannya sekarang ini. Dia lebih baik menentukan nilai-nilainya aja, udah pakai rumus-rumus segalanya. Kita mulailah kuliah kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk presentasi silakan Ayu sama Nur Aini. Ini topiknya menarik sekali. Kalau kita mengasihkan nilai kepada siswa, kita kebaca kepada model-model. Silakan. Ayu atau Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesempatan sehingga dapat berkumpul pada malam hari ini. Kemudian yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mulyadi Amir, SOS, MPD, PhD, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Pada malam ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Aini 3119062 dan saya sendiri Ayuya 119073 yang akan mempresentasikan tentang model-model pendekatan menentukan klasifikasi nilai akhir. Ini bukannya bulat tuh. Ini yang kalimat. Yang pertama, pengertian nilai akhir. Nilai akhir biasanya dengan istilah nilai final, baik berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya, seorang peserta didik yang telah mendapatkan nilai yang diberikan seorang pendidik karena adanya perkembangan dan kemajuan serta hasil-hasil yang dicapai peserta didik itu sendiri selama berada dalam bimbingan atau pembelajaran setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian fungsi nilai akhir ada 4. Yang pertama fungsi instruksional. Fungsi instruksional adalah bahwa nilai akhir akan memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa sebagai cerminan untuk siswa maupun sebagai motivasi dan dorongan terhadap siswa. Dalam fungsi instruksional, jika guru melakukannya dengan benar dan tepat, maka guru akan mengetahui seberapa jauh siswa dapat menerima pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru atau sudah sesuaikah dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, fungsi informatif. Fungsi ini nilai akhir itu dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang akan disampaikan terhadap pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait di sini adalah orang tua peserta didik, wali kelas, maupun pihak akademik seperti penasihat akademik, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan merupakan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Dengan adanya nilai akhir ini, guru dapat memperhatikan peserta didiknya lebih detail dan semaksimal mungkin ketika dalam nilai akhirnya anak ini mengalami penurunan nilai. Kemudian yang terakhir, fungsi administrasi mencakup apakah siswa berhak dinaikkan kelas atau tidak, memindah atau menempatkan siswa, memberikan rekomendasi dalam melanjutkan belajarnya, dan memberikan gambaran tentang prestasi siswa dalam proses belajarnya. Selanjutnya,
faktor-faktor penentu nilai akhir, yang pertama ada faktor pencapaian atau prestasi, yaitu nilai pencapaian atau prestasi harus sesuai dan mencerminkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, faktor usaha. Adalah faktor usaha yang telah peserta didik lakukan dalam proses belajarnya. Usaha peserta didik di sini misalnya seperti rajin dalam mengerjakan tugas, tekun dalam pembelajaran, dan lain-lain. Ketika peserta didik sudah melakukan usahanya sebagai peserta didik, maka guru dapat menunjang dalam pemberian nilai akhir untuk peserta didiknya. Yang ketiga, faktor aspek pribadi dan sosial. Faktor aspek pribadi ini adalah segala sesuatu kepribadian peserta didik juga menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai akhir. Contohnya, apakah peserta didik kita mempunyai akhlak yang baik, disiplin, tidak berbuat onar, dan lain-lain. Ketika kepribadian dari peserta didik itu baik, guru dapat mengatrol nilai atau menyesuaikan nilai akhir peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, faktor aspek kebiasaan kerja. Faktor aspek kebiasaan kerja yang dapat dicontohkan di sini adalah misalnya seperti apakah siswa mengerjakan PR-nya, bekerja dengan teliti dan ulet, serta lain-lain. Jadi, dari beberapa faktor yang telah disebutkan, yang harus diperhatikan oleh guru dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir peserta didiknya. Dengan guru memperhatikan faktor-faktor yang keempat tadi, maka diharapkan guru dapat mengambil nilai akhir yang betul-betul dapat mencerminkan secara utuh, lengkap, mengenai kemampuan otak, sikap, mental, maupun kepribadian peserta didik. Yang selanjutnya, model pendekatan untuk menentukan klasifikasi nilai akhir di sini ada dua. Yang pertama, pendekatan acuan patokan atau PAP, dan yang kedua, pendekatan acuan normal atau PAN. Pendekatan acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Pengukuran ini siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Dengan PAP, setiap individu dapat diketahui apakah yang telah dan belum dikuasainya. Kemudian, PAP di sini antara lain dimanfaatkan dalam yang pertama, penentuan prestasi siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, yang kedua, menyeleksi siswa atas dasar kualitas prestasi, yang ketiga, mengukur keefektifan pengajaran seperti metode, teknik, pemilihan bahan, penggunaan alat, dan lain-lain. Yang selanjutnya, umpan balik bagi perbaikan pengajaran, dan yang terakhir, mengetahui kelemahan atau kesulitan siswa untuk pengajaran remedial. Yang selanjutnya ada klasifikasi dalam PAP, dibagi menjadi 5, ada klasifikasi gagal untuk nilai numerik 0-4, klasifikasi kurang untuk nilai numerik 4-5,5, klasifikasi cukup untuk nilai 5,5 sampai 6,5, klasifikasi baik untuk nilai numerik 6,6 sampai 8, dan yang terakhir klasifikasi amat baik untuk nilai numerik 8 sampai 10. Untuk 5 klasifikasi tersebut dapat dicontohkan apabila ada 5 siswa yang hasil belajarnya mencapai nilai akhir masing-masing seperti siswa pertama 3,5, siswa kedua 2,0, siswa ketiga 6,7, siswa keempat 5,6, dan siswa kelima 8,6. Atas dasar hasil yang telah dicapai oleh setiap siswa, maka dengan berdasarkan patokan klasifikasi dalam PAP ini, ditetapkan siswa pertama dinyatakan gagal atau masuk klasifikasi gagal, siswa kedua juga dinyatakan gagal, siswa ketiga mencapai hasil yang baik atau klasifikasi baik, siswa keempat mencapai hasil yang cukup atau klasifikasi cukup, dan siswa yang kelima mencapai klasifikasi yang amat baik.
Penerapan PAP yang secara permanen, penetapan patokan batas klasifikasinya membentuk persyaratan. Yang pertama, soal ujian dan instrumen yang ada harus pas dengan maksud dan tujuan materi pengajaran. Kemudian yang kedua, soal ujian dan instrumen tidak boleh terlalu sulit dan terlalu mudah. Apabila soal terlalu sulit, maka hal itu menyatakan bahwa pengambilan data hasil belajar telah melampaui batas-batas tujuan pengajaran. Oleh sebab itu, jika soalnya terlalu sulit, hasilnya cenderung banyak mencapai klasifikasi yang rendah. Namun, apabila soal juga terlalu mudah, maka hal itu menyatakan pengukuran hasil belajar terlalu sempit dibandingkan dengan batas-batas tujuan pengajaran. Oleh sebab itu, jika soal terlalu mudah, hasil yang akan didapatkan cenderung banyak mencapai klasifikasi yang tinggi. Jadi, untuk menentuan soal dan instrumen ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Aini, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu ada pendekatan acuan normal. Pendekatan ini bertolak dari pandangan bahwa hakikatnya kemampuan belajar seluruh siswa untuk suatu mata ajaran didistribusi menurut suatu kurva normal. Jumlah siswa yang berkemampuan terendah dan jumlah siswa yang berkemampuan tertinggi merupakan persentase terkecil dari yang lainnya. Oleh sebab itu, hasil belajar yang dicapai oleh seluruh peserta akan pula terdistribusi menurut kurva normal. Patok-patok klasifikasi tidak bersifat permanen, tergantung dengan populasi nilai akhir peserta. Pendekatan acuan normal antara lain dimanfaatkan dalam mengklasifikasi siswa dalam kelompoknya. Yang kedua yaitu menentukan peringkat siswa dalam grupnya. Yang ketiga menyeleksi siswa berdasarkan prestasi apa adanya dan pembanding anggota kelompoknya. Next. Tata cara penentuan patok-patok klasifikasi dilakukan secara statistis. 1. Dari populasi akhir dapat ditentukan nilai rata-rata. 2. Berdasarkan nilai rata-rata dan populasi akhir dapat ditentukan standar deviasi. 3. Berdasarkan standar deviasi dan nilai rata-rata, maka selang-selang klasifikasi dapat ditentukan. Misalkan ada 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu gagal. Batas atas kurang dari nilai rata-rata sampai 1,5 standar deviasi. Batas bawah nilai terendah nilai NB gagal nilai rata-rata sampai 1,5 standar deviasi. 2. Kurang batas atas kurang dari nilai rata-rata sampai 0,5 standar deviasi. Batas bawah sama dengan nilai rata-rata diambil 1,5 standar deviasi. Nilai rata-rata diambil 1,5 standar deviasi kurang nilai rata-rata diambil 0,5 standar deviasi. Yang ketiga cukup yaitu batas atas kurang dari nilai rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi. Batas bawah sama dengan nilai rata-rata dikurang 0,5 standar deviasi. Baik, yang keempat yaitu baik batas atas kurang dari nilai rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. Batas bawah sama dengan nilai rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi.
nilai rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi, baik nilai rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. Amat baik batas atas sama dengan nilai tertinggi, batas bawah sama dengan nilai rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. Next. Beberapa hal yang dapat terjadi dalam melakukan evaluasi. Mengenai soal. Soal sebagai alat mengukur penguasaan siswa atas materi pengajaran merupakan salah satu inti keberhasilan evaluasi. Justru pada soal-soal itulah dasar pengambilan keputusan tentang keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan. Dalam praktiknya ditemukan berbagai bentuk kelemahan soal yang cukup besar sehingga sebagai alat ukur tidak layak digunakan. Bentuk-bentuk kelemahan itu adalah: 1. Ada soal yang tidak atau kurang mencerminkan materi pengajaran yang sesungguhnya. Jenis kelemahan ini terkategori atas 2 macam, yaitu ada materi pengajaran yang tidak tercakup dalam soal, ada soal yang materinya tidak terdapat dalam materi pengajaran. Oleh karena itu, soal hendaknya dibuat dengan materi yang sesuai dengan ruang lingkup evaluasi yang ingin dilakukan. Yang kedua yaitu ada soal yang tidak atau kurang profesional menurut proporsi materi pengajaran. Jenis kelemahan ini adalah tidak konsistennya distribusi pembobotan soal dengan distribusi materi pengajaran. Yang ketiga yaitu ada soal yang waktu penyelesaiannya tidak atau kurang sesuai dengan waktu yang selayaknya diberikan. Contoh jenis kelemahan ini adalah pemberian alokasi waktu yang tidak tepat. Misalnya, waktu penyelesaian untuk menjawab soal yang diberikan terlalu pendek atau terlalu panjang. Yang keempat yaitu ada soal yang tarif kesukarannya tidak atau kurang sesuai. Misalnya terlalu sukar atau terlalu mudah, seyogianya tarif kesukaran itu sesuai dengan tujuan materi pengajarannya. Yang kedua yaitu mengenai penilaian. Sering membuat soal dan melaksanakan ujian lebih mudah akan tetapi tidaklah gampang menilai hasil pengambilan data atau jawaban soal. Penilaian haruslah berdasarkan tolak ukur jelas. Walaupun tolak ukurnya sudah jelas, masih dipersyaratkan pula terjaminannya penerapan tolak ukur itu secara konsisten. Justru karena kegiatan yang namanya penilaian itu melibatkan emosi dan kondisi yang menilai, tidak jarang ditemui konsistensi penerapan tolak ukur menjadi terganggu manakala kegiatan penilaian telah berlangsung dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu mengenai tanggung jawab. Hal yang juga penting adalah memahami tanggung jawab. Tanpa rasa ini tidak mungkin evaluasi dapat dilakukan secara baik. Rasa tanggung jawab akan memberikan wawasan apa yang perlu dievaluasi, mengapa evaluasi diperlukan, sejauh mana evaluasi dilakukan, serta sejauh mana objektivitas harus dipertahankan. Next. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau yang ingin menambahkan. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Gimana Saudari Nuraini dan Ayu? Boleh. Oke. Pertanyaannya, kalau kita melihat tadi model-model baik pendekatan acuan
patokan yang disebut PAP atau PAN, pendekatan acuan normal ini, kan pasti di dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup ini ya, karena apalagi seorang pendidik dia juga sudah disibukkan dengan administrasi-administrasi yang banyak gitu. Nah, sehingga tadi kan di awal disampaikan banyak juga dari model-model ini tidak dilaksanakan oleh pendidik gitu, oleh guru gitu. Nah, yang mau saya sharing, saya nggak tahu ini tidak dilaksanakan oleh kebanyakan pendidik itu karena ketidaktahuannya atau mungkin karena, mungkin apa namanya, karena kurang penting atau bagaimana gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah dari model-model ini, seberapa pengaruhnya sih, itu pengaruhnya terhadap, peserta didik gitu, ketika kita melakukan baik model pendekatan PAP dan PAN untuk nanti ke depannya gitu. Nah, untuk proses perkembangan peserta didik maupun dari hasil akhir peserta didik. Yang kedua, seputar tadi disebut tentang kesukaran-kesukaran gitu, soal yang sukar. Maksud soal yang sukar ini maksudnya soal yang nggak diajarin tapi diujikan atau seperti apa ya? Gitu. Soal yang sulit itu maksudnya itu seperti apa gitu. Karena kan biasa pasti seorang pendidik memberikan soal biasanya yang pernah diajarkan gitu. Adapun kalau mungkin agak sukar itu biasanya karena melatih, yang namanya high thinking order gitu ya. Jadi ada soal-soal yang memang agak sulit, jadi dibuat memang buat melatih mereka agar lebih teliti dalam menjawab soal gitu. Jadi yang maksud di sukar itu seperti apa, yang maksud sulit? Makasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Saya bantu ya. Jadi biar Putri Novianti, mungkin ada yang mau disampaikan Putri? Ya sambil menunggu jawaban dari pemakalah. Atau mungkin ada yang mau sharing dari teman-teman. Ini ada Fitriani, Zaratul Aini. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Masih warahmatullahi dibuka ya, wabarakatuh. saudari. Ayo. Oke, baik. Silakan. Boleh, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novianti. Ingin bertanya kepada pemakalah, jika kita ingin mempersiapkan evaluasi atau tes kepada peserta didik, lalu kita melakukan uji coba atau pretest gitu yang sebelum tes benerannya itu nilainya gimana tuh? Terus juga pengalaman kita waktu SMA dulu kan kita misalnya bikin satu kelas yang paralel itu kan satu contoh soal gitu ya, dan mungkin jawabannya juga sama. Itu perlu nggak kita acak lagi soalnya atau gimana gitu, supaya kalau dulu kan kita suka nanya nih ke kelas yang udahan, misalnya hari Senin kelas 10A, terus hari Selasa 10B gitu. Ntar nanti kan dia bakal nanya nih, kemarin soalnya apaan aja gitu kan, jatuhnya lebih paling enak kalau misalnya tesnya di hari yang paling belakang gitu. Nah, yang paling pertama kan dia belum ada pengalaman apa-apa kan, cuma kita kasih kisi-kisinya aja gitu. Terima kasih pemakalah. Mau mencoba menjawab pertanyaan Putri. Kalau untuk yang pretest itu mungkin jatuhnya belum dapat nilai gitu ya, masih percobaan. Percobaan ini
Sebenarnya di pretest ini kita bisa melihat si murid bisa menjawab soal-soal yang udah kita kasih atau enggak gitu. Kalau rata-rata dari soal yang kita kasih mereka bisa jawab, berarti bisa menjadi patokan atau acuan kita untuk bikin evaluasi tes ke depan untuk evaluasi gitu. Kemudian kalau untuk setiap soal untuk kelas-kelas, saya rasa dibedain aja gitu, jangan disamain, karena kan kalau disamain kayak yang tadi Putri bilang ya, bisa bisa buat contek-contekan untuk kelas lain gitu, bisa buat dilihat. Saya rasa untuk setiap kelas mungkin bisa dibuat beda pertanyaan, beda soal gitu, sesuai sama apa yang kita ajarin sih, mungkin itu. Atau ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Nur Aini. Berarti sebelum mulai pretest kita ngabarin dulu ya ke anak-anak kalau ini baru pretest aja baru gitu, pretest belum tes aja. yang sebelumnya. Iya. Oke. Makasih Ayu. Iya. Saman boleh diulang nggak pertanyaan nomor 2? Tadi belum nyatet. Baik, Iya. tadi pembahasannya tentang kesukaran ya. Iya. Tadi kan dikatakan soal itu jangan terlalu mudah, jangan juga terlalu sulit. Nah, yang saya agak masih belum tergambarkan nih, maksud terlalu sulit ini, apakah kita memberikan soal, tapi soal ini belum diajarkan. Sebelumnya kita belum ajarkan, apakah itu yang maksud sulit, atau mungkin terkadang kan kita, maksudnya pendidik ini, calon pendidik kita memberikan soal yang memang melatih pikiran mereka gitu, agar mereka berpikir kritis untuk soal itu. Nah, apakah itu juga yang dikatakan sulit atau seperti apa? Jadi yang maksud di sulit ini yang kayak gimana gitu? Iya. Oke, bentar. Boleh bantu menjawab nggak? Boleh, dipersilakan. Ini yang di pertanyaan yang barusan ya, yang Salman bilang. Soal yang sulit itu soal seperti apa? Seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Mulyadi, soal yang sulit itu yang apabila diberikan soal ini kepada anak-anak yang bisa menjawab itu hanya sedikit, meskipun nilainya bagus, tetapi hanya sedikit dibanding dengan orang yang menjawabnya lebih banyak lebih banyak yang jawabannya salah dibanding dengan murid yang jawabannya benar. Ketika ada remedial pun tetap sama jawabannya, lebih banyak murid yang menjawab salah dibanding dengan jawaban yang benarnya. Seperti itu kalau tes yang sulit. Tapi kata-katanya mungkin bisa diperbaiki lagi dari saya. Ya, makasih Kak Ayu. Iya, mungkin bisa pengen jawab yang nomor 2 pertanyaan dari Salman. Yang menurut soal sulit itu, menurut saya itu yang ngasih soal tapi belum diajarin kepada murid-muridnya. Tapi kalau misalnya kita ngasih soal terus udah diajarin, tapi soalnya sulit, itu nggak masalah. Semuanya itu tergantung di siswa. Jadi yang sulit ini ngasih soal tapi belum diajarin. Kadang kan mungkin ada aja guru yang lupa gitu. Jadi mau ngasih soal, pasti ada kesalahan ngasih soal tapi belum diajarin. Gitu. Mungkin yang lain ingin berpendapat. Berarti beda pendapat ya sama saudari Siti Rahayu? Iya. Oke.
Baik. Kalau yang tadi kan Siti, kalau Nur Aini dari segi bentuk soalnya. Kalau Siti Rahayu berarti dari peserta didiknya ya. Anak berapa yang sudah dapat mengerjakan dengan baik, namun sisanya lebih banyak yang nggak bisa gitu, walaupun sudah diremedial. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan atau sharing? Oke. Gimana? Sekarang guru memakai apa di sekolah? Ini KKM ya. Namanya KKM ya. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal, Sat. Kriteria ketuntasan minimal gitu kan. Jadi kembali pertanyaan Salman tadi. Apakah guru sekarang ada enggak mengaplikasikan PAP? Bukan pemberian PHP ya, pemberian harapan palsu ya, bukan itu ya. Ini PAP. Oke. Jadi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah hampir sama aja dengan itu, dengan PAP. Tapi kalau guru, kan kita ngomong guru yang profesional. Kalau yang sebenarnya, yang benarnya itu, kalau dia memberikan nilai itu, berikanlah nilai PAP itu. PAP itu dari hasil PAP itu kan ketahuan siapa yang baik, amat baik, sedang, kurang. Kalau KKM, Anda dulu KKM ada nggak diberikan oleh guru? Oh, Anda amat kurang, Anda kurang, Anda ada nggak itu diinformasikan? Biasanya rata-rata di KKM akhir, Sat. Ya KKM akhir. Nah, misalnya KKM pembelajaran ini pendidikan agama Islam di SMP. Misalnya Putri tidak mencapai KKM misalnya. Siti tidak mencapai PPM. Oke. Misalnya lagi temannya lain misalnya. Oke. Monika misalnya tidak mencapai. Nah, Anda dikasih tahu enggak oleh guru itu berapa pencapaian Anda? Misalnya KKM-nya 75. Anda dikasih tahu enggak kalau yang remedi ini saya tahu enggak berapa nilainya? Atau belum mencapai KKM gitu aja? Saya mau nanya. Biasanya gimana? Kalau informasi biasanya belum mencapai KKM, Sat. Belum capai KKM, tapi berapa belumnya nggak oke. Jadi itu tadi sebetulnya saya yakin guru itu punya di kantong di lacinya itu punya. Kalau ini kurang, amat kurang, sedang segalanya. Nah itu sebaiknya dia kalau bisa menginformasikan kepada siswa gitu kan. Jadi dari hasil PAP jadi Anda itu segini seperti. Nah, jadi mungkin karena kenapa nama kesibukan segalanya lah, pokoknya tidak nyampe 75 udah remedial gitu kan. Tapi mungkin juga dia tidak menganalisis seberapa nilainya sebenarnya gitu. Apalagi kalau dia mencari nilai acuan ini
Coba hidupin AC. Bu, AC-nya. Oke. Apalagi kalau dia menggunakan acuan tadi, yang satu lagi. Oke. Nah, itu akan kelihatan kurva normalnya. Kurva. Jadi misalnya dari hasil tes itu, maka kurvanya condong ke kanan. Hampir semuanya yang benar. Gitu. Atau condong ke kiri. Hampir semuanya itu sebetulnya kalau sebaiknya kalau guru yang baik dia memberikan menginformasikan. Ada dua bentuk informasi. Tadi disinggung tentang pretest. Ya, kalau sebaiknya itu hasil pretest itu juga diinformasikan kepada siswa. Kalau mau. Dan juga hasil ini PAP ini juga diinformasikan kepada siswa. Acuan nilai kriteria tadi. Nah, jadi di papan tulis itu digambarkan kurva normalnya. Jadi kelas ini untuk mata pelajaran ini kurva normalnya masih condong ke kiri, gitu. Jadi berarti tadi ada rumusnya itu, tapi rumusnya belum dimunculkan. Rumus mencari standar deviasi. Nah, jadi itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan si Salman tadi, kenapa guru tidak memakai itu? Sebetulnya saya yakin dia memakai karena waktu kuliah dulu mungkin dia juga mendapatkan mata kuliah evaluasi. Nah, tetapi mungkin dia lebih cepat karena bilang si tadi Putri tadi ada di sekolah itu kelas 10-nya 10A, 10B, 10C itu kan ada 5 kelas. Kalau dicari sama dia mungkin akan satu-satu siswa mungkin juga ini. Cuma kalau ingin guru yang profesional, itu diterapkan. Oke. Apalagi sekolah-sekolah yang bertaraf mahal itu, internasional itu. Dalam satu kelas diajar oleh 3 orang guru. Bisa juga, bisa dia menganalisis itu. Oke, jadi itu ininya. Nah, kemudian mengenai soal yang sulit tadi, oke, sebetulnya gini, kalau kita guru membuat soal berdasarkan, nah ini, membuat soal berdasarkan TIK, membuat soal berdasarkan ada konsep gitu kan, kemudian membuat soal, membuat ini kisi-kisi soal, yakin saya soal itu tidak akan, guru itu baik seperti tadi, apa yang katakan terlalu sulit dan terlalu mudah. Terlalu sulit itu mungkin belum dipelajari, itu diujikan. Kalau seandainya guru yang profesional membuat soal berdasarkan TIK, membuat soal, membuat kisi-kisinya, ini adalah untuk menghindari itu tadi, menghindari dia belum mengajarkan tapi sudah diajarkan. Lihat kisi-kisinya. Oke. Jadi itu untuknya. Nah, kemudian Anda sendiri semester berapa sekarang? Semester 5 ya? Ya, Ustaz. Anda itu bisa melihat nilai ini aja karena kita evaluasi. Sebetulnya kalau Salman, ada berapa mata kuliah sekarang Salman? Sekarang 10, Ustaz. 10 mata kuliah, Masya Ya. Allah. Enggak boleh itu. Enggak boleh 10. 3, 2. Betul, Ustaz. 24 SKS tapi, Ustaz. Masya Pas. Allah. 24 SKS. Maksimal 24 SKS, semua 24 SKS. Iya. Nah, kalau 10 mata kuliah, coba Anda lihat mata kuliah Anda yang semester 4 kemarin.
Kalau kita ada 10 mata kuliah, ada korelasi antara mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Ke mata kuliah A, Anda dapat A. Mata kuliah B, Anda dapat B+. Mata kuliah C, Anda dapat A. Mata kuliah D, Anda dapat B. Tetapi pada mata kuliah yang ke-7, Anda dapat nilai D. Wah, gitu kan. Itu juga bisa kita teliti. Kenapa dalam mata-mata kuliah yang lain itu, misalnya nilai. Mata-mata kuliah itu nilai saya 8, 10, 8, 9, 10, 8. Ada satu mata kuliah saya dapat nilai 4. Jadi itu pun bisa kita analisis. Apakah kitanya ataukah memang kita tidak suka mata kuliah itu, atau dosennya yang memberikan nilai ininya, tesnya itu, bahannya itu, gitu. Atau ada sebaliknya, ada mahasiswa yang malas, sering bolos, ini nggak lulus, ini dapat D, dapat C, dapat D, dapat C. Satu mata kuliah dia dapat A. Juga. Tapi itu kita sebagai mahasiswa tidak kita permasalahkan. Bu, Pak, kok saya dapat nilai D? Padahal nilai-nilai saya yang lain A, B, A, B. Ini aja yang D. Ada kita orang timur tidak tidak. Nah, waktu saya dulu mau kuliah tidak ada remedial itu. Nggak ada. Kalau pas ini ya udah nggak naik. Itu aja dulu. Cuma nilai itu ada, nilai apa? Dulu kan tiga kuartal pertama, 2, 3. Nah, kalau nilainya jelek ya udah nggak naik aja. Banyak siswa yang nggak naik dulu. Dan juga waktu kuliah saya gitu juga. Dulu S1 saya dulu bahasa Inggris. S1 bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu banyak reading, pronunciation, structure segalanya gitu. Nah, ada teman itu yang kurang mampu, kita lihat dia sering bolos segalanya, nilainya C, D, ada nilai A gitu kan. Dia ada alhamdulillah dapat A. Atau sebaliknya nilainya A, B, tahu ada nilai D misalnya. Okay. Tapi sudah, enggak apa-apa. Besok diulang aja. Ulang lagi semester. Nah, jadi itu artinya ada korelasi. Ada korelasi antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain. Oke. Nah, karena kita orang evaluasi, karena kita ngomong evaluasi, jadi itu. Jadi evaluasi itu seperti yang dibilang oleh Putri sama Ayu tadi, evaluasi itu mungkin dia feedback untuk guru, feedback untuk siswa, untuk guru feedbacknya cara mengajar, materinya, medianya, feedback untuk siswa, feedback untuk orang tua, feedback untuk wali kelas, atau juga feedback untuk guru guru apa namanya kalau di sekolah itu bimbingan konseling. Nah, kalau ada yang mau meneliti itu silakan. Silakan kalau ada yang meneliti. Pertama, ini saya inginkan judul penelitiannya. Jadi penginformasian hasil protes. Penginformasian hasil pretest. Yang satu diinformasikan hasil pretestnya. Yang satu tidak diinformasikan. Mana yang bagus hasil? Yang kedua, diinformasikan hasil KKM. Jadi KKM itu diinformasikan bukan hanya belum mencapai KKM aja, diinformasikan hasilnya itu tadi bagus, kurang, segala itu. Kalau nilai sekian dapat nilai 1 sampai berapa tadi 3, 4 sampai 6, oke. 5 sampai 8 gitu segalanya diinformasikan.
Yang satu lagi tidak diinformasikan, remedial aja. Udah, jadilah satu penelitian. Oke. Saya itu kalau Anda tahu, penelitian saya itu dalam satu semester itu dua penelitian selesai sama saya. Oke, dalam satu semester. Dalam kuliah-kuliah gini saya sudah meneliti ini. Oke. Apa saya menelitikan keefektifan pembelajaran daring. Ini kan kita daring ini kan. Gimana? Oke. Nah, besok juga saya akan memberikan sama Anda ini kuesioner. Oke, insya Allah minggu besok saya berikan kuesioner tentang tentang pembelajaran ini. Oke, jadi itu. Jadi udah dapat ini satu judul penelitian. Oke, di evaluasi aja banyak yang bisa kita jadikan penelitian. Jadi jangan ini jangan risau. Waduh, saya skripsi besok apa ya. Padahal ada di depan kita sendiri. Oke. Ini baru mata kuliah evaluasi. Apalagi mata kuliah ibu, maka teknologi pendidikan. Oke. Apalagi mata kuliah yang lain. Jadi itu. Ada yang bertanya? Silakan. Kita diskusi. Oke. Anda bertanya. Ya. Maaf, buat tadi kan nyambung pertanyaan sama. Kalau seandainya kurvanya ke kiri kan itu soal itu sukar ya, tadi saya dengar gitu. Nah, nyimak tadi. Nah, kurva yang bagus kan kurva yang seperti gunung ya, Ustaz ya. Ya, kurva normal namanya. Nah, itu kan kadang-kadang pemahaman antara transfer knowledge yang diberikan ke murid kan semuanya berbeda nih, Ustaz. Dari satu murid punya rencana kita udah maksimal nih ngerancangkan sebuah metode pembelajaran gitu. Nah, pada saat kita mau kurvanya itu normal gitu kan, pada saat akhir evaluasi yang diberikan. Nah, pada saat kita mau tes dan hasilnya ternyata beberapa siswa ini atau murid ini gagal gitu dalam tes. Nah, bagaimana kita mengevaluasi kembali apakah remedial lagi, gitu kan? Itu apa kita ubah metode kita gitu. Ya. Kadang-kadang suka apa jauh dari harapan kita itu dia pertanyaannya. Ya. Oke, ya. Itu bagus pertanyaannya. Itulah fungsinya formative test, diagnostic test. Nah, itu kan dulu kita belajar itu formative test, diagnostic test, informal test gitu. Sedang berjalan itu kita tes diri kita sendiri sebagai guru. Aduh, udah setengah jam nih saya ngajar kok murid saya diam aja ya. Mungkin ini nggak cocok ini medianya. Oke, udah 25 menit saya kok kayaknya nggak ada yang ini perhatian ini. Mungkin metodenya yang salah. Jadi benar-benar pas kita udah tahu kita udah capek-capek ngajar, udah dipersiapkan, materinya, metodenya, segalanya udah kita periksa, tapi masih condong ke kiri. Nah, kalau kita orang evaluasi, makanya itu tadi kita analisis tesnya itu. Jadi
kan tadi tes itu gunanya untuk feedback guru, feedback materinya, feedback metodenya, feedback atau feedback terhadap tes itu sendiri. Oh iya ya, mungkin tesnya yang kurang ini saya. Kita lihat lagi. Dilihat lagi ininya. Soal nomor berapa kira-kira murid itu yang ini? Yang tidak bagus. Oke. Jadi soal nomor sekian, oh ini perlu kita perbaiki. Jadi selain daripada remedial dia lakukan, juga kita melihat diri kita sendiri. Guru itu sendiri melihat dari guru itu sendiri tentang tes yang dipakainya. Atau juga mungkin tesnya kurang bagus atau kurang. Oke. Ya. Itu satu solusi ya, satu solusi kalau kurva normalnya condong ke kiri atau condong ke kanan. Ekstrim misalnya. Yang maksud saya itu ekstrim. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, gimana kalau di sekolah itu kelas 10-nya ada 5 kelas, 6 kelas. Jadi saya juga biasa mensiasati soal itu saya acak. Sama aja soalnya itu sebetulnya. Tapi soal itu saya acak. Soal 1 saya jadikan soal nomor 3. Nomor 2 saya jadikan nomor 5. Murid itu kan temannya soal nomor ini, nomor 2 ini pas sampai dia loh. Kok enggak itu? Salah satu cara juga itu bisa. Bisa kita acak ininya soalnya. Tetapi jangan lupa pembuatan soal yang bagus, misalnya objektif, harus dimulai dari soal yang mudah. Mudah sampai ke yang sulit. Itu kalau guru yang membuat soal, jadi jangan soal nomor 1 dia udah berkerut sekali kening. Soal nomor 2 udah sulit, soal nomor 3 jadi tidak termotivasi dia mengerjakan. Oke, nah itu contoh bagaimana cara ini mengkonstruksi butir soal kemarin itu. Jadi kalau dapat dia soal itu dari agak mudah dikit lah. Misalnya berbentuk ini dulu kita dengan C1 dulu misalnya. Pengingatan baru sampai 5, 6 itu baru ini pemahaman. Baru sampai ini baru analisis ya gitu. Jadi kalau bikin soal multiple choice jangan mulai dari pemahaman. Oke. Mulai dari pengetahuan dulu. Oke. Atau Anda memberikan aja langsung ke analisis. Jadi ini memberikan motivasi kepada siswa apakah dia termotivasi atau tidak. Jadi kalau nilainya kalau dia pengingatan jadi C1, oh ya dah. Oh, semangat dia ngajarkan. Oh, alhamdulillah bisa saya jawab ini. Kebuka pikirannya gitu. Secara psikologisnya itu. Ada lagi? Maaf Ustaz, saya mau tanya tadi tentang yang antum sampaikan tentang penginformasian hasil pretest. Ya. Nah, itu kan terkadang di sebuah lembaga ada yang tidak paralel saja. Mungkin cuma satu kelas. Nah, apakah bisa kalau lintas kelas gitu Ustaz? Untuk kelas 10-nya kita informasikan, tapi kelas 10-nya enggak kita informasikan untuk penelitian. Atau harus satu kelas? Maksudnya Bukan. satu paralel? Bukan. Kalau informasikan pretest itu ke kelas yang paralel. Misalnya kelas 10 ada 5 kelas. Ya. 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 terserah. 10-1 diberikan, 10-4 enggak gitu. Tapi jangan ini kelas 10 sama kelas 9 kan. Kita 10 dengan 11 jangan. 11 12 jangan gitu. Oke. Jadi ini bagus itu penginformasian hasil pretest terhadap hasil belajar siswa. Oke. Ada lagi yang meneliti. Ya, ada lagi meneliti. Penginformasian tujuan instruksional khusus. Bisa juga. Jadi sebelum belajar
misalnya kita pada hari ini sub pokok bahasanya fikih. Oke, sub pokok bahasa kan tentang akhlak misalnya. Oke. Nah, dari sub pokok bahasan ini tujuan instruksionalnya kita dari hasil hasil belajar ini Anda diharapkan mampu ini Anda diminta ini Anda diharapkan. Oke. Nah, itu diinformasikan. Oke. Jadi satu penelitian. Oke. Penginformasian tujuan instruksional khusus. Satu kelas. Yang kelas yang lain tidak diinformasikan seperti biasa. Oke. Jadi itu bisa. Maaf Ustaz. Ya. Kalau boleh ini, kalau kita perkecil Ustaz, contohnya di lembaga ini dia cuma punya satu kelas. Terus akhirnya saya inisiatif perkecil, satu kelas ini jumlahnya ada 32 orang atau 30 orang. 15 orang ini di kelas itu 15 orang saya kasih tahu nih tentang baik sudah diinfokan tentang mungkin remedial KKM-nya, atau mungkin tadi diinformasikan hasilnya, atau mungkin tadi diinfokan untuk kisi-kisinya, tapi 15 orang lagi nggak diinfokan gitu. Apakah itu boleh Ustaz dalam satu kelas? Iya. Bisa gitu kalau dibuat skala kecilnya gitu. Kasih. Gimana Anda menginformasikan kayak 15 dibisikkan aja? Mungkin 15 di luar jam gitu saat sebelumnya udah diinformasikan dulu gitu. Enggak apa namanya, enggak valid. Oh, enggak valid. Hasilnya enggak valid. Ya, enggak valid. Itu banyak biasnya itu. Banyak bias. Dia akan berkomunikasi satu sama lain. Ya enggak? Iya. Iya. Satu berkomunikasi. Kemarin ibu guru ngasih ini. Kok kamu nggak dikasih kan? Ya, gitu kan. Jadi kan gitu. Jadi yang bagus sekali. Lain kelas. Bagus sekali. Anda ngajar di 2 SD, ya itu bagus sekali. SD 1, SD Asafiyah dengan SD Al-Tahiriyah misalnya gitu. Bisa. Tapi kan biaya yang banyak kan gitu kan. Nggak mungkin. Ya udah, siapa yang ngajarnya nggak mungkin juga. Ya udah, gitu aja. Tapi kalau menurut saya jangan satu kelas. Oke. Satu kelas nanti Anda kelabakan waktu ujian. Untuk ujian skripsi, bagaimana Anda meyakinkan kalau ini tidak dapat informasi. Sedangkan itu aja kita usahakan mungkin kelasnya agak yang berjauhan, kelas 10 1, 10 2, 10 3, kita carilah yang kelasnya berjauhan gitu. Jadi siswa itu tidak menyadari kalau dia dikasih treatment, yang lain tidak dikasih treatment. Nah, ini dikasih perlakuan, ini tidak diberikan. Dia tidak menyadari kan gitu. Oke. Ada lagi? Pertanyaan terakhir saya. Kalau untuk penelitian ini khususnya kita di mungkin skripsi gitu, apakah jenjangnya itu dibatasi untuk SMK aja atau mungkin boleh bebas gitu setiap jenjang? Kemudian yang kedua tentang tadi antum beda sekolah gitu. Saya beda sekolah nih, kalau sekolah A dan sekolah B. Itu jatuhnya variabel X-nya 2 atau seperti apa, Sat? Makasih. Oke. Nah, jadi kalau sekolahnya berbeda itu biasanya untuk S3. S2. Oke, kalau biasanya untuk S2. Misalnya di S2 itu, di S3 itu minta gurunya juga berbeda. Guru yang ngajar. Itu. Tetapi ininya supaya tidak ada bias. Kalau gurunya sama, dia penelitian hasil prates lebih baik hasilnya dari hasil yang tidak informasikan. Dapat unsur subjektifnya. Pas dia kelas penelitian dia bagus-bagus ngajar. Pas dia kelas yang eksperimen ini kontrolnya asa-asa aja. Nah, kalau untuk nanti Anda S2, S3 itu akan lebih bagus dibedakan.
Tetapi guru yang mengajar itu dengan level yang sama. Yang satu S1 tamatan S1, S1 tamatan S1 juga. Yang satu sudah mengajar sekian tahun sebagai guru, yang satu juga mengajar. Jadi diasumsikan tingkat pengetahuannya, tingkat pengalamannya, tingkat latar belakang pendidikannya sama. Nah, gitu. Walaupun X-nya juga cuma satu, gitu kan. Nah, tapi ini rahasianya ya. Kalau untuk S1 ya ada bisa kita maklumi lah, gurunya satu. Untuk S2, S3 tidak boleh si peneliti melakukan mengajar. Misalnya Salman di kelas ini memberikan satu pakai praktis diinformasikan, yang kelas lain diinformasikan tidak diinformasikan. Tidak boleh Salman yang ngajar kalau Anda yang menjadi Anda yang meneliti. Okay. Tidak boleh si Siti Siti Dahria ya. Tidak bolehlah Siti Dahria yang ini yang mengajarkan. Diajarkan oleh orang lain. Itu kalau dia di S2, S3. Kalau diajarkan oleh guru yang sama, dia mengajar di sana, melakukan penelitian di sana juga, gitu. Ada bias. Oke. Yang lain, ada pertanyaan yang lain? Maaf Ustaz, tadi yang jenjang itu bebas, Ustaz. Apa? Untuk jenjang kelas itu kita bebas. Apakah ada? Ya, jenjang kelas. Bebas, boleh. Malahan untuk S3 kemarin ini saya dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Doktor S3 mengadakan penelitian PAUD. Ini ada ininya ini, ada di saya ini. Ada judul penelitiannya. Pengembangan apa itu untuk siswa PAUD. Nah, coba Anda bayangkan. S3 PAUD. Boleh. S3 boleh. Anda boleh mengadakan penelitian di PAUD boleh. Dia mengadakan penelitian di SD, SMP. Tetapi tidak boleh mengadakan penelitian di kursus. Tahu kursus? Kursus menjahit. Ya, nggak boleh. Kursus supir montir, supir mobil itu nggak boleh. Kursus bahasa Inggris juga nggak boleh. Tidak boleh kita melakukan penelitian di kursus. Apa sebab? Kursus itu tidak mempunyai kurikulum yang baku oleh pemerintah. Ya, kalau Anda mengajar di madrasah sanawiyah di bawah madrasah apa? SD, MI, Ustaz. MI. Kalau SD itu apa? MI. Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. Kalau ada banyak ya masalah Ibtidaiyah yang swasta banyak kan? Banyak, enggak boleh, enggak apa-apa. Karena dia ada kurikulumnya dari pemerintah, dari Departemen Agama. Tapi kalau Anda mengadakan penelitian di Hafiz Al-Quran, ada kan? Ada di Hafiz Al-Quran itu, dia kalau dia punya kurikulum ya udah boleh nggak apa-apa. Tapi setahu saya belum ada kurikulumnya. Mahat Islami, ada kan Mahat Islami di Mahat Islami itu, kalau dilihat ada nggak dia menggunakan kurikulum, kemudian udah ada nggak dia terdaftar ke Departemen Agama, misalkan gitu. Izinnya ada nggak kan gitu. Tapi sekali lagi jangan melakukan penelitian di tingkat apa ya, bukan non formal non formal ya non formal. Oke.
Tetapi kalau dia punya kurikulumnya jelas, statusnya itu jelas, merasakan ada juga ini kan. Akreditasi ada, akreditasi A, B, C ada nggak? Sekolah-sekolah kan ada kan? Ada, Ustaz. Ada, oke. Oke, Ayu Wejaningsih. Mana dia? Yang tadi sebabnya apa ya, Ustaz? Ya, maksudnya nggak boleh melakukan penelitian di lembaga-lembaga non-profit gitu. Maksudnya kan mereka terdaftar di SK Kemendikbud gitu, Ustaz. Nah, boleh. Kalau mereka terdaftar dari Departemen Agama atau Kemendikbud, boleh. Yang maksud saya itu boleh. Maksud saya itu ini ada apa ya, misalnya kursus bahasa Inggris di pinggir jalan, misalnya. Ada kan? Itu nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Ada nggak kursus bahasa Arab? Banyak, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada kursus bahasa Arab. Ada kalau mau penelitian di sana boleh aja. Tapi Anda tanya dulu kurikulumnya, apakah dia ada izin nggak dari Departemen Agama atau dari Dikbud, terserah. Nah, kau boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia punya ini, punya kurikulum yang dari pemerintah. Jadi maksud saya, Anda nanti jangan capek-capek meneliti, tapi pas sidang nanti rupanya Anda berpengalaman pada kurikulum apa. Kan kita membuat tes itu pakai tujuan institusional khusus kan. TIK. TIK itu berdasarkan dari mana? TIU, tujuan institusional umum. TIU kita dapat dari mana? Dari ini, dari RPP. RPP dari mana? Dari apa? Dari kurikulum, materi. Oke. Siapa yang udah lancar-lancar nih? Ini besok udah semester 6 nih. Ya, semester 6. Diakalin. Kuliah itu diakalin. Semester 6 kita udah mulai mengajar. Makanya Anda kemarin saya bantu bikinlah soal. Bikinlah bikinlah soal, bikinlah kuesioner. Okay. Nah, coba bikin soal, bikin kuesioner. Maksud saya, minggu besok kita tidak ada kuliah. Cuma saya minta masing grup ini mempresentasikan waktu untuk besok ini. Pak, grup kami mempresentasikan ini, kami bikin kuesioner ini, Pak. Jangan lupa bikin kuesioner, jangan lupa bikin kisi-kisi. Jadi saya akan melihat antara kisi-kisi dengan kuesionernya gitu. Jadi sekali lagi ada berapa ini Siti Rayu, ada berapa kelompok semuanya? 15 ya. 15. Okay. Ustaz, saya belum maju. Siapa yang belum maju? Tapi kan ada yang sendiri presentasinya. Siti Rahayu. Ya. Sama siapa yang belum maju? Saya sama Igesal. Siti Rahayu sama? Igesal Sabila. Satu kelompok ya Siti Rahayu ya? Iya, satu kelompok. Apa ininya? Apa judulnya? Judulnya. Saya kira nggak ada lagi. Bentar. Ustaz. Judulnya tentang evaluasi hasil belajar PAI. Evaluasi hasil belajar PAI pada perencanaan. Oh, evaluasi belajar. Dan pengambilan data. Oh, gitu, pengambilan data. Oke.
Kalau gini gimana? Anda setuju nggak? Karena kita tinggal 1 hari besok. Siti Rayu sama siapa? Saudara Irsal, Sabila. Sabila. Anda saya kasih tugas. Apa tugasnya? Anda kumpulkan makalah dan PowerPoint teman-teman yang udah maju. Oke, ditambah dengan makalah yang dan PowerPoint yang Anda bikin sendiri besok itu. Oke. Nah, jadi saya bisa melihat dari makalah dan PowerPoint. Siti Rayu, jadi Anda kumpulkan makalah dan PowerPoint teman-teman. Anda masukkan semua, kumpulkan, nanti kirim ke email saya. Jadi jangan ngirim ke email saya itu perorangan. Jadi per kelompok, tapi kelompok itu dikirim ke Siti Rahayu dan temannya tadi. Oke, yang pertama. Yang kedua, minggu besok itu, jadi Siti Rahayu bukan tidak presentasi. Ada bukan terlepas dari bikin ini. Anda bikin juga ininya, Anda bikin makalahnya dan PowerPoint-nya. Di sana bisa saya menilai. Yang kedua, tugas Anda itu adalah mengumpulkan PowerPoint PP dan makalah dari teman-teman. Nah, yang ketiga, Anda berdua besok jadi moderator. Grup-grup siapa yang akan mempresentasikan grup-grup mana yang akan mempresentasikan tes yang dibikin sama dia. Apakah tes hasil belajar atau tes non-tes. Jadi untuk itu besok 2 aja yang Anda presentasikan. Pertama kisi-kisi, yang kedua bentuk tes, itu aja. Oke. Yang pertama dikisi, Pak, saya membuat tes hasil belajar tentang fikih. Itu kan. Ini kisi-kisinya. C1, C2, berapa. Kemudian ini soalnya. Soalnya ini. Itu. Jadi saya nanti akan melihat butir soal nomor 15. Ini benar nggak ini pemahaman? Butir soal nomor 5, benar nggak ini pengetahuan? Akan itu yang akan saya lihat nanti. Oke. Kalau hasil belajar. Tapi kalau Anda bikin kuesioner, angket, saya akan melihat ini udah benar nggak membuat angketnya. Oke. Pakai skala Likert dan sebagainya. Nah, kalau Anda udah ada ini, saya udah bisa mengatakan skripsinya udah 25% udah jadi. Oke. 25% udah jadi. Tinggal mencari, udah saya kasih juga ini bahan penginformasian hasil tes, apakah meneliti guru yang memberikan formatif, diagnostik, gitu kan. Yang satu kelas diberikan diagnosis, satu kelas lagi diberikan tidak pakai itu, gitu kan, tidak pakai nih. Jadi itu bisa kita bandingkan. Oke, Siti Rayu, ya, jelas? Jelas Ustaz. Oke. Reza, ada pertanyaan? Siti Dahiria, Siskaya, Putri, Putri. Jadi maksud saya itu perkuliahan kita ini ada produknya, ada hasilnya. Oke. Nah, nanti Anda tinggal diskusi sama dosen pembimbing. Oke. Besok udah semester 6 nih, Januari, Februari udah semester 6.
Satu semester lagi semester 7. Udah nggak ada kuliah lagi. Semester 7 masih ada nggak mata kuliah? Nggak ada biasanya. Biasanya PPL, praktek lapangan. Ini nggak ada praktek lapangan karena pandemi ini. Tapi nggak tahu nanti praktek lapangan. Oke. Udah katanya 2023 lulus. Nah, bisa nih. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Saya dulu S1 40 orang. Lulus 80% tepat waktu. Yang tidak tepat waktu ini tidak lulus, tidak ini molor 1 atau 2 tahun. Dikarenakan apa? Karena kami bahasa Inggris, mereka dapat kerjaan. Jadi bukannya malas. Jadi dia cuti dulu pekerjaan gitu. Tapi ada juga yang malas. Ya. Jadi bukan ya kayak kurva normal tadi lah. Jadi ada yang ini ada. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Untuk yang maju besok itu kira-kira berapa orang apa semuanya? Tapi 2 orang lagi. Maksudnya yang soal itu. Kisi-kisi ya, soal-soal tes. Presentasi itu tergantung berapa yang siap. Kalau siap semuanya sebelum 12 grup, ya udah kita kasih aja waktu misalnya 10 menit gitu kan. Tergantung. Jadi Siti Rayu besok yang main nih yang jadi moderatornya. Anda yang menentukan, oh sekian orang yang siap Pak, ya udah. Oke. Kita cuma melihat ada nggak dia bikin soal berdasarkan kisi-kisi itu aja. Udah benar nggak ininya? Oke. Tidak perlu banyak soalnya, sekitar 20 itu cukup. 20 item. 20 item berbentuk ini objektif. Jangan esai bentuk objektif. Oke. Bikin ini juga 20 juga lah. Bikin apa? Kuesioner. Kuesioner bikin juga. Tapi Anda tentukan saya bikin soal untuk mata pelajaran apa? Mata pengajaran pendidikan agama Islam di SMP atau fikih Quran hadis kalau di madrasah. Jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya. Oke. Baiklah. Oke, kalau enggak ada lagi, kita akhiri perkuliahan ini bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Biasanya saya kalau akhir itu akhir kuliah itu ada minum-minum. Saya bawa ke coffee shop gitu kan. Tapi ini suasananya tidak memungkinkan ya. Jadi kita ngopi di rumah masing-masing aja. Oke, makasih ya. Terima kasih Ustaz. Tugas lagi, tugas lagi. Masya Allah. Maksudnya bikin soal ya, Man? Iya. Bikin soal pilihan ganda gitu. Objektif. Tentang boleh pilihan ganda. Boleh benar salah. Boleh memasangkan. Boleh. Ya Karim. Berapa 20? Sedikit itu 10, 5, sedikit 20. Oke, tadi saya kaget. Sedikit 20. Sedikit 20. Ya Karim. Buat survei kan kok beda lagi, Sat. Beda lagi kok. Ini soal tes.
tes belajar anak. Oh, bukan yang itu. Bukan yang tempo hari. Hah? Makanya tadi pengen nanya lagi gitu, tapi pas beliau kasih jabaran tuh, penjabaran yang saya tangkap. Lupa kali, jangan-jangan lupa dia. Soal yang duluan lupa. Kalau tadi sih emang saya mau nanya tuh, yang dimaksud bikin kuesioner ini. Suaranya terputus Bang Ilyas. Coba lagi, maaf. Masih terputus. Saya kali jaringan saya. Rekamannya masih nyala.